merasakan tekanan, depresi ya Pak Ustadz. Dalam situasi seperti sekarang ini kan, COVID sudah dari bulan Maret sampai dengan sekarang, orang banyak sekali mengalami hal-hal psikis gitu ya Pak Ustadz ya. Dari mulai ekonomi ya berkurang, pendapatan dan sebagainya, akhirnya masuk ke arah psikis gitu. Tidak jarang orang merasa, aduh kalau gini-gini ya, terus udah deh mendingan mati aja deh. Ada ucapan-ucapan seperti itu. Nah, ada beberapa yang mengalami hal tersebut sesuai dengan ucapannya gitu. Terjadi apa yang di Wallahu alam, apa pada waktu itu kan hanya dia yang tahu dengan Allah ya. Ketika ngomong seperti itu Emang betul-betul siapa yang terjadi, siapa itu? Dalam waktu dekat ini emang ada? ya sebetulnya ada Pak Ustadz. Ketika seseorang itu mengalami depresi sedemikian rupa, kemudian terucaplah kata, udah mending mati aja. Mending mati aja. Saking tidak kuatnya menghadapi ujian yang Allah berikan di masa pandemi ini. Akhirnya dalam kurun waktu yang Allah alam berapa bulan, ya Pak Ustadz ya, berapa minggu, berapa bulan, akhirnya terjadi. Apa yang terjadi? Apakah ada ucapan tadi dari rasa putus asa sepertinya gitu kan? Dengan situasi seperti ini, udahlah mati aja. Ada sisi putus asa di situ. Menurut Pak Ustadz gimana tuh? Iya, memang kenapa kita sebagai seorang muslim itu harus sadar betul bahwa ucapan seorang muslim itu adalah doa. Jadi apapun bentukannya, ucapannya itu kita harus hati-hati. Semua, nggak cuma orang biasa yang harus hati-hati, termasuk kita-kita yang dakwah itu juga harus hati-hati. Jadi kata itu dipilih itu yang mengandung unsur manfaat, bukan unsur melecehkan, bukan unsur menghina, bukan unsur untuk menjatuhkan saudaranya sendiri. Itu nggak boleh, karena itu akan berdampak bagi mereka sendiri nantinya. Kayak perang gitu berarti. Tetap Sing iya itu tetap ya tetap gitu. Jadi istilahnya kalau dalam hadis itu diceritakan bahwa orang itu mendoakan orang lain, sebenarnya dia itu mendoakan untuk dirinya sendiri. Nah itu sangat berhubungan dengan doa atau perkataan yang lain, di mana perkataan orang muslim itu adalah doa. Ketemu semuanya sebenarnya. Perkataan itu adalah Kalau memang kita perkataannya penuh dengan manfaat karena Allah, yaitu nanti hasilnya kita tahunya di akhirat. Di akhirat insya Allah jelas niat kita karena Allah Ta'ala. Nanti di dunia Allah baru memberikan yang kita butuhkan di dunia. Semua kata-kata mau yang klise kayak, mau yang beneran kayak, itu tetap di mata Allah Ta'ala itu benar sudah. Nah makanya kalau orang putus asa itu biasanya di dalam Quran diceritakan bahwa orang tersebut itu akan digelapkan dunianya oleh Allah Ta'ala. Digelapkan itu bisa dia itu hilang ingatan, ya, bisa dia itu hilang ingatan, atau bisa dia itu mati. Digelapkan, jadi sudah dicukupkan. Nah, tinggal menurut saya nih, ini menurut saya, orang itu dilihat oleh Allah Ta'ala manfaat atau tidak manfaatnya. Setelah mengucapkan itu. Iya, setelah mengucapkan itu dilihat kira-kira manfaat apa enggak. Kalau enggak manfaat ya selesai. Ya, bahasanya di ACC lah Di ACC itu. ya. Kalau nggak manfaat ya begitulah. Kalau selama ini saya amati ya, saya mengamati. Jadi tidak cuma hanya mengamati orang sakit, enggak. Tidak hanya mengamati hanya para jin, enggak. Mengamati itu maksudnya perilaku dari yang kesurupan itu loh ya. Itu kan saya harus mengamati. Jin yang satu, siluman yang lain, ini kan mengamati dukun, kata-katanya itu bagaimana. Kalau dukun itu kan harus diamati itu. Jadi saya sendiri juga belajar, karena itu petunjuk. Semua yang ada di sekitar kita itu petunjuk kita. Nah pada saat orang itu barangkali dilihat oleh Allah Ta'ala itu, ini orang ini kayaknya nggak manfaat, selesai sudah. Kalau dilihat amal solehnya, amal perbuatan buruknya itu lebih banyak amal perbuatan buruknya, nah ini orang ini bisa aja nanti tidak masuk surga, bisa aja diambil langsung. Ini menurut saya bentuk penyelamatan dari Allah. Bentuk penyelamatan dari Allah Ta'ala, daripada nanti dia hidup dosanya malam-malam kali ini menurut saya. Jadi lebih baik diambil aja. Seumpama tidak ada kata-kata itu, seorang manusia nih Pak Ustaz, seumpama tidak ada kata-kata, aku pengen mati aja, nggak ada kata-kata itu ya, Allah akan melihat manfaat dan tidak manfaat itu. Iya.
Sama, orang sakit itu dilihat, walaupun dia masuk ICU, dalam kondisi pakai ini, dia dilihat, ini masih manfaat enggak? Kenapa dia masuk ICU? Pasti Allah itu punya catatan, oh dia pernah melakukan ini, oh dia marah sama ini, marahnya diem berarti nanti sesek napas, kan gitu. Kalau marahnya dia itu diem atau tersinggung itu diem kan, nanti di paru-paru, resikonya biasanya nanti itu dia akan kekurangan oksigen. Itu paru itu seperti itu, siapapun orangnya. Enggak orang biasa, enggak orang yang non-muslim, atau yang muslim, atau yang dakwah kayak kita-kita, sama semuanya. Jadi pasti dia menyimpan marah, rata-rata. Nah, nanti dilihat oleh Allah Ta'ala, Mas. Kalau dilihat orang ini masih manfaat, ya disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Wa ya'fu an katsir, itu masuk. Manfaat ini dalam arti untuk agama, untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, atau minimal untuk apa manfaatnya itu? Saya kurang tahu persis, tapi bisa aja untuk diri dan orang lain yang paling tidak di sekitar ya, seperti itu. Karena menurut saya, pemahaman saya yang saya amati ini kan kayak mamanya dilihat ada orang yang non-muslim, dia merusak dunia, merusak ini. Kenapa oleh Allah Ta'ala tidak dimusnahkan? Nah, karena orang itu penguji bagi orang-orang yang beriman, kan gitu. Jadi harus melihat dari titik itu. Sehingga kita kalau sudah tahu itu, orang-orang yang itu, ataupun orang muslim yang jelek-jelekan muslim yang lain, nah ini saling menguji. Kan sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Jadi sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya, apakah kamu sabar? Nah ini permainan Allah sebenarnya. Berarti kehidupan di dunia ini permainan Allah. Allah menciptakan kita punya istri, istri itu penguji kita. Iya betul. Iya betul. Iya. Betul. Betul nggak sih? Ini. Suami istri punya anak, anak itu penguji kita. Iya. Pengen punya dapat tambah rezeki, buka warung, warungnya Karena apa telanjang sayur padang. Kopi dulu. Guys, pusing sekarang. Padahal bahasa yang lain bahas warung. Ada yang pusing Tentang sayur. Iya kan harus gitu. Betul nggak sih? Iya betul Pak Ustadz. Ini berarti ada perbedaan ketika memang Allah tetap akan melihat manfaat tidaknya orang yang tidak mengucapkan saya pengen mati gitu ya. Berarti tapi kalau orang gini, bedanya lah ketika orang mengucapkan saya mending mati aja, itu lebih cepat berarti Allah dalam melihat manfaat itu. Ya, saya tidak tahu persis karena kematian itu kan haknya Allah ya. Allah. Cuma kalau menurut saya jangan ngomong begitu ya. Istighfar kan gitu. Kalau orang muslim beneran sholatnya taat, dia akan diem. Aduh, aku salah. Ada istighfar. Kali Allah berubah. Kan begitu, itu kesalahan normal. Karena dia maunya eksis dengan kata-kata itu, biar momennya orang itu kali dengan dia berkata seperti itu tuh kali ada orang yang simpati kan macam-macam. Nggak tahunya yang simpati belum tentu orang, malaikat simpati. Gitu. Lebih simpati. Empati malah. Akhirnya ya mati. mati. Nah, seperti itu. Nah, ini walau alam ya. Jadi ini saya melihat kayak seperti itu lama. Saya kemarin ini ke Jogja, datang ada saudara saya. Dia WA saya. Mas, saudara saya, adik sepupu Mas, di mana? Di Jogja. Aku tak mampir. Iya. Aku mau mampir. Iya. Kan gitu. Dia langsung datang ke rumah sama ibunya tante saya. Ibunya itu kan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya Pak. Iya, ini Rizky. RT 12 mana ya? RT 12 ya? Masih 100 blok dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Belel ya? Rizky beli. Ini mantu. Alhamdulillah Ini mantu. mantu saya. Luar Mantu itu siapa, Pak? biasa. Oh iya. Bang Bob. Bapak silakan keluar Pak. Duduk loh. Aki. Guys, wangi banget kayak kontrakan baru. Kita samperin aja nanti ya. Tahu. Harus keriban semen. Lagi ngobrol, Cak. Kenapa? Lagi ngobrol mengenai ucapan apa? Hati-hati dengan ucapan. Ini ngobrol.
kadang kalau ada orang lagi putus asa ya Pak Ustadz ya, Hati-hati bicara. hati-hati bicara, aduh gue gini-gini amat hidupnya, udah mati aja deh. Nah, itu Nggak bisa boleh. kejadian. Nah, itu nggak Karena boleh. kebanyakan memang begitu akhirnya mati beneran. mati beneran. Nggak lama sih. Berarti kalau ngucap jangan seucap-ucapnya. Jangan. Iya, dipikirin Jangan dulu. sembarangan. Kalau bisa ngucapin ini lagi kesel nih. Ya Allah, aku mohon padamu berikanlah aku rezeki yang cukup lumayan dan berkah. Amin. Nah, gitu malah. Ada juga begini gak, Ustaz? Ya Allah, saya lagi kesel nih. Saya pengen kawin lagi. Kalau ini mah dari Kagak. Kagak, itu saya lagi ngajarin ini dia. ngajarin ini. Saudara saya tadi WA, Mas di mana? Di Jogja. Aku mampir ya. Iya. Ya, saya pikir sih biasa aja. Kemudian datang nggak taunya sama ibunya, tante saya. Tante saya itu istilahnya adiknya bapak, tapi adik sepupunya bapak lah. Iya. Nah, pada waktu datang ke rumah itu ya biasa, saya liatin biasa. Tante, assalamualaikum, salam ngobrol sama ini. Saya duduk, saya di sini. Ini di rumah ini kan ada kursi yang dekat kaligrafi itu ya Mas. Iya. Ini tante saya, jadi gini. Ini tante saya, kemudian istri saya. Nah, anaknya si adik saya duduk di sebelah sono, yang kursi sebelah sono. Ini saya sambil ngelus-ngelus karena udah lama nggak pernah ketemu sama tante. Tante gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tante kok tumben kesini kenapa? Nah, anaknya cerita. Ditanya, Mas, ibu ini kemasukan jin, kesurupan atau enggak? Saya lihat, enggak kok. Tapi kok perilakunya aneh ya, kok suruh sholat nggak mau gitu loh. Saya lihat enggak kok, ini normal aja. Kalau ada jin pun enggak, ini enggak kesurupan karena jin. Saya ambil ngelus-ngelus. Anda emang kesurupan? Enggak, gitu. Tapi kenapa malas sholat? Kan tanya biasa aja, memang nggak pernah. Ciri saya kan nggak nuduh, nggak memaksa gitu. Kenapa malas sholat tante? Nggak tahu kenapa, males saja saya gitu. Nah, jawaban nggak tahu saya males aja. Gitu. Jawaban males aja itu bagi saya udah tanda. Tanda apa tuh? Tanda bahwa saya mendengar kata-katanya. Ya dulu lah, aja lah gitu ya. Anda satu, gitu. Aneh aja gitu ya, satu ya. Kemudian saya ngomong, ini nggak kesurupan gitu. Kemudian ada aneh. Terus dia terus kayak tangannya gerak terus gini-giniin, lutut satu, lutut dua. Terus tak tanyain, tante tangannya kenapa? Gitu. Ini biar sarafnya ini lemes semua, biar jalannya nggak kaku. Sampai begini. Iya, sampai gini-gini. Gitu. Tak amatin. Kemudian sambil ngelus-ngelus ya, karena memang tante saya ya sayang ya, ini dilus-lus gitu. Saya lus beneran. Saya lus. Kemudian dia gerak. Kenapa tante kok kepalanya digerak-gerakin? Kan biar lemes. Nah, kata-kata itu saya hafal, ini bukan kata-kata tante saya. Kan hafal, Mas. Bukan kata-kata tante saya ini biar sarafnya ini kendor, ini bukan kata-kata tante saya. Oh, bisa ngomong begitu gitu ya? Iya. Karena tante saya itu orangnya periang. Jadi dia tidak akan berbicara detail dengan sesuatu. Jadi hafal saya itu. Saraf. Iya, itu nggak mungkin detail gitu. Tapi saya sudah paham. Ini tanda nih bagi saya sudah. Dia tangannya ininya gerak gini. Kenapa tante? Biar lemes semua aja. Biar badan saya nggak pegel-pegel. Itu bukan kata-kata tante saya. Terus saya, oh iya, saya jawabnya iya. Terus saya kasihlah makanan. Tante, ini roti enak loh, makan gitu. Anaknya tanya, emang ibu kenapa? Saya ngomong sama dia, tapi pelan. Ini sudah waktunya. Saya ngomong. Emang ngomong, saya ngomong. Tapi dia yang tahu. Ini sudah waktunya. Dia gini terus, ini sudah waktunya. Saya ulang lagi sampai 3 kali, ini sudah waktunya. Paham dia. Sabar ya. Siap-siap. Gitu. Tapi saya nggak tahu kapan gitu. Persisnya. Saya lus-lus. Enak tante? Enak, rotinya enak. Nah, itu baru tante saya. Gitu. Jadi di antara kalimat per kalimat itu Ada beda. ada beda gitu.
Nah di sini saya langsung ngomong ini tanda-tanda. Waktu itu kan Rabu malam ya, Rabu malam. Terus saat itu ngobrol santai, terus pamit. Kamis, Jumat habis subuhan nggak ada tante saya. Meninggal. Itu gara-gara ini udah waktunya. Karena memang ada tanda, menurut saya ada tanda. Ini gak saya salahin, maaf ya. Iya, Bu. Maaf, Ustaz. Ini kadang-kadang kalau ngomong ini udah waktunya nggak boleh. Waktu syuting. Iya. Waktunya sholat Sudah asar. sholat maghrib, Iya, asar sholat gitu. subuh. Jangan ini udah waktunya, waktu apa? Nikah lagi. Wah. Kok jangan sih? Pak Ustadz, di antara kata-kata yang diucapkan tadi, ada kata-kata yang menurut Pak Ustadz itu bukan tanda Pak Ustadz. Ketika orang berbicara, menikmati aja deh, itu kata-kata orang tersebut atau bukan juga? Bisa memang bukan kata-kata dia, tapi bisa aja kata-kata dia, karena memang kondisinya memang dia sadar, Ada nafsu. sadar, ketika memang ada membicarakan nafsu. itu. Iya. Kalau tadi tuh menurut Pak Ustadz, Nggak sadar. Ini tante saya nggak sadar ngomong begitu. tapi bukan jin ya yang ngomong begitu. Mau ngomong apa ya saya? Mau jin atau enggak ya? Pokoknya saya hafal aja kalau yang begitu tuh yang jelas bukan jin gitu. Iya, oke. Saya hanya terbiasa dengan kata-kata kalimat ya karena sering ngerenung dengerin orang. Saya kan kalau ketemu sama orang banyak kan banyak diem ya, relatif banyak diem dan banyak komen. Iya. Nah, kata-kata itu memang saya perhatikan. Ini bukan kata-kata dia. Tapi karakter suaranya kata-kata beliau. Suara Karakter beliau. jelas, ya bukan kayak orang kesurupan. Oh, aing. Itu kata Bobby. Kata yang lupa. Tidak kesurupan. Itu banyak yang seperti itu gitu loh. Jadi kayak umpamanya beberapa hal yang pasien lah. Itu pasien itu ngomong sama saya itu langsung saya ngomong kan dengerin kan biasanya. Iya. Keluarnya apa Bu? Keluarnya ini Ustadz, ini. Di balik dia ngomong itu nanti ada kata-kata yang ini kayaknya ada sesuatu ini. Petunjuk ini. Ya. Kalau udah itu saya bantu doa enak. Tapi saya biasanya ngomong sama sekretaris saya Bu Mala itu saya ngomong. Waktunya nih kayaknya udah deket sekali. Benar. Besoknya atau 2 hari maksimum 3 kali. Ini yang saya amati ya. Dikasih kabar meninggal. Nah biasanya sekretaris saya itu tanya kok bisa tahu. Ya ada kalimat yang aneh menurut saya. Padahal sebetulnya kalau di orang yang si A itu kedengarannya biasa aja. Biasa. Tapi ketika di si A ini kok Ya, jadi aneh gitu. Menurut saya aneh. Padahal di situ ada anak-anaknya nggak tahu anaknya. Nah biasanya saya kalau ada anaknya ngomong. Boleh ibunya dikeluarin dulu, keluarin saya ngomong. Ini ada kata-kata ini, dengar nggak? Ini Mbak, ibu-ibu harus hati-hati. Banyak dimohonkan ampunan aja kesalahan dan dosa-dosa. Udah itu aja. Emang kenapa Ustaz? Aduh, saya bisa cerita kalau ibu-ibu nggak siap mah. Kami siap aja Ustaz, benar nih, benar. Nggak baru saya cerita. Menurut saya, bukan menurut siapa-siapa, menurut saya, pengalaman saya, kalau beliau tadi katanya begini, biasanya ini sudah dekat waktunya. Saya hanya cuma mohon putra-putrinya nanti dikumpulin, rajinlah tahajud, memohon pada Allah Ta'ala agar kesalahan dan dosa-dosa beliau dari mulai akhir balik hingga saat ini yang menyalahi Quran dan Sunnah dimohonkan agar diampuni oleh Allah. Udah itu aja. Nah, baru nanti nggak usah ditangis. Saya hanya melihat Anda. Kita lihat, mudah-mudahan sih belum ya. Saya selalu bilang mudah-mudahan belum, saya salah dengar. Tapi hari ini terus besoknya kadang yang meninggal ada, yang 3 hari ada, seminggu ya ada. Itu karena memang ada kata kalimat menurut saya ini bukan kalimatnya beliau. Kalau mohon maaf Pak Ustadz, kalau kita nih kebanyakan orang tahu hal itu ketika orangnya udah nggak ada kan, baru oh pantesan ngomong begini, oh pantesan, nah itu kan umum. Kalau Pak Ustadz kan sebelum kata itu. Ya itu kan pengetahuan aja dari Allah Ta'ala ya. Jadi nggak berani cerita biasanya ya. Oke, satu lagi Pak Ustadz, terakhir untuk orang-orang yang mengalami putus asaan, depresi, terlanjur mengucapkan hal itu, saya kok gini amat sih,
ini susah, itu susah, udah saya mati aja. Saran dari Pak Ustadz untuk yang sudah terlanjur ngucap harusnya sekarang. Ya Barangkali ada istighfar ya, istighfar, banyak-banyak ya. karena namanya manusia ini kan seperti kita ini kan lemah ya, dhaif istilahnya. Jadi ya dimengertilah bahwa kita itu sebenarnya lemah. Jadi kalau sudah lemah, aturan kita kalau kita sudah salah minta maaf, mohon ampun, mohon ampun lah jelas kan gitu ya. Mohon ampun, biar catatan kita yang tadi ngomong salah itu biarlah Allah yang menghapus ya. Mohon ampun, terus kemudian berikhtiar lagi, ikhtiarnya yang baik. Kalau mamanya orang-orang siapapun ngomong begitu itu kan kita tidak tahu bagaimana ibadahnya, sholatnya bagaimana, kita tidak tahu. Siapa tahu memang dia begitu, sholatnya memang dia itu kacau balau, sudah tempatnya. Kalau kita itu sadar, walaupun dia sholatnya kacau, kita sadar melihat video kita ini, mamanya melihat YouTube kita, kemudian dia sadar, mohon ampun, perbaiki ibadah, perbaiki mulai sekarang ibadah, ya, sehingga nanti Allah melihat, oh ini kelihatannya masih bermanfaat. Nah, mudah-mudahan ujian itu bisa selesai dengan baik, itu loh maksudnya. Jangan putus asa lah. Jangan putus asa dari rahmat Allah karena Allah nggak suka ya Ustaz. Nggak suka karena kehidupan kita itu sebenarnya karunia Allah, diberikan oleh Allah Ta'ala. Semua mata melihat, mendengar, berbicara, bergerak, bekerja, semua karunia. Nah, itu aja kita belum selesai, mohon bersyukurnya belum selesai. Selesai apa enggak? Enggak. Doa begitu kagak? Wong kita itu mensyukuri aja susah sehari aja kalau kita mau tidur itu bersyukur, ya Allah alhamdulillah aku bisa berjalan, tanganku bisa aku pergunakan untuk bekerja, mulutku bisa bicara, mata saya bisa melihat matador, melihat narasumber, melihat istri saya, melihat anak-anak saya, alhamdulillah ya Allah, sehingga aku bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepada diriku. Itu masih susah. Aduh, nah itu kok mau masuk surga gimana, bersyukurnya aja susah ya. Nah kita berlatih sambil belajar teruslah kita belajar. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya buat teman semua. Mari kita sama-sama mengkoreksi diri, hati-hati dengan ucapan Pak Ustadz. Ucapan itu adalah doa. Mudah-mudahan Allah berikan terus kesempatan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Amin ya Allah. Iya betul. Saya selalu berdoa memohon ampun kepada Allah setiap saat. Mudah-mudahan kita susah ngomongnya lah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Sekian ya Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi penjelasannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan informasi atau apapun itu. Mudah-mudahan tujuan kita di sini untuk sharing bahwa ucapan itu adalah doa. Iya. Dan hati-hati dengan ucapan. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Semua ujian setelah ini akan ada yang lebih baik daripada insya Allah. Insya Allah. Nah, sekian Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.